Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Nani Wartabone. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Nani Wartabone, pejuang tangguh Gorontalo. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia. Namun, sekitar 3 tahun sebelum peristiwa akbar itu terjadi, kemerdekaan Indonesia telah didengungkan terlebih dahulu di Gorontalo. Ketika itu tanggal 23 Januari 1942, bertempat di halaman kantor pos Gorontalo, bendera merah putih dikibarkan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Sang inspektur upacara selaku penggagas pernyataan kemerdekaan Indonesia itu kemudian berpidato menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nani Wartabone adalah nama sang penggagas pernyataan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo itu. Nani Wartabone dilahirkan di Suawa, Gorontalo pada 30 Januari 1907. Sejak masih remaja ia telah terlibat dalam pergerakan nasional Indonesia. Ketika ia berumur 16 tahun, ia telah menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya. Pada 1928, dalam usia 21 tahun, ia telah menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia Cabang Gorontalo. Ia terus terlibat dalam pergerakan nasional Indonesia di tanah kelahirannya, hingga akhirnya pasukan Jepang tiba untuk menggusur Belanda yang telah bercokol ratusan tahun di bumi Indonesia. Mendapati kekalahan yang telah membayang di depannya, Belanda bermaksud membumi hanguskan Gorontalo. Rencana pembumi hangusan pun diawali pada 28 Desember 1941. Gudang-gudang kopra dan minyak di Pabean dan Talumolo mereka bakar. Ia segera bertindak untuk menggagalkan bumi hangus yang dilakukan Belanda. Dengan memimpin rakyat Gorontalo, ia menangkapi para pejabat Belanda yang masih berada di Gorontalo. Gerakan mereka menyebabkan Komandan Detasemen Veldpolitie Weseromer dan beberapa kepala jawatan yang ada di Gorontalo menyerah pada 23 Januari 1942 waktu subuh. Memanfaatkan situasi itu, Nani Wartabone kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari itu juga jam 10 pagi. Untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar gagah di halaman kantor pos dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan penuh perasaan bangga. Setelah menyatakan kemerdekaan Indonesia, Nani Wartabone segera membentuk pucuk pimpinan pemerintahan Gorontalo, PPPG, yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat, BPR. Ia terpilih sebagai Ketua PPPG. Pada 27 Januari 1942 ia memobilisasi rakyat dalam sebuah rapat raksasa di Tanah Lapang Besar Gorontalo dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu dengan resiko apapun juga. Jiwa dan raga mereka pertaruhkan demi kemerdekaan Indonesia yang telah mereka raih. Berselang sekitar sebulan kemudian, 26 Februari 1942, pasukan Jepang mulai mendarat di Gorontalo. Semula, Nani Wartabone menyambut baik kedatangan pasukan Jepang itu karena berpengharapan kedatangan pasukan Jepang itu untuk membantu PPPG yang dibentuknya. Namun, Jepang ternyata tidak berbeda dibandingkan Belanda. Keduanya sama-sama berniat menjajah Indonesia. Sama halnya dengan Belanda yang melarang pengibaran bendera merah putih, begitupun dengan pasukan Jepang. Mereka meminta segenap warga Gorontalo untuk tunduk pada Jepang. Dengan berani Nani Wartabone menyatakan penolakannya. Namun karena merasa tidak mampu melawan kekuatan pasukan Jepang, ia memilih untuk meninggalkan Gorontalo dan kembali ke kampung halamannya di Suawa. Dihabiskannya waktunya kemudian untuk bertani. Mendapati sikapnya, rakyat pun akhirnya melakukan mogok massal. Kota Gorontalo laksana kota mati setelah semua aktivitas dihentikan. Pemerintah pendudukan Jepang di Gorontalo kemudian menangkap Nani Wartabone pada 30 Desember 1943 dengan tuduhan tengah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah pendudukan Jepang. Mereka menggelandangnya dan membawanya ke Manado. Ia mendapat siksaan yang berat dari pasukan Jepang. Ia baru dibebaskan Jepang pada 6 Juni 1945, ketika tanda-tanda kekalahan Jepang atas pasukan sekutu mulai terlihat. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian menyerahkan pemerintahan Gorontalo kepadanya pada 16 Agustus 1945. Bendera merah putih kembali berkibar di Gorontalo. Sama sekali tidak tahu, baik ia maupun rakyat Gorontalo lainnya, bahwa keesokan harinya, 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia dan rakyat Gorontalo baru mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada 28 Agustus 1945. Setelah mengetahui kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno dan Muhammad Hatta,
Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan 17 tokoh di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan. Di antara mereka yang menjadi anggota Dewan Nasional tersebut adalah G. Maengkom dan Muhammad Ali. Nani Wartabone juga merekrut sekitar 500 pemuda untuk dijadikan pasukan pertahanan dan keamanan Gorontalo. Mereka dibekali senjata hasil rampasan Jepang dan Belanda. Ia melatih pasukan itu di Tabuliti, Suawa. Pasukan Belanda dengan membonceng pasukan sekutu kembali ke Gorontalo untuk kembali menjajah Indonesia. Belanda melihatnya sebagai ancaman serius bagi keinginan mereka untuk kembali menjajah. Pasukan Belanda kemudian menangkapnya dengan sebelumnya berpura-pura mengajak berunding di atas kapal perang sekutu yang berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Mereka kemudian membawanya ke Manado dan segera menghadapkannya pada pengadilan militer Belanda di Manado. Nani Wartabone dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena melakukan makar pada 23 Januari 1942, di mana ia ketika itu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ia dipenjara di Manado, kemudian dipindahkan ke Morotai sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara Cipinang, Jakarta pada Desember 1946. Dari penjara Cipinang ia dipindahkan ke Morotai dan mendapatkan penyiksaan fisik yang sangat kejam. Ia kemudian dipindahkan lagi ke penjara Cipinang hingga akhirnya dibebaskan pada 23 Januari 1949. Nani Wartabone kembali ke Gorontalo pada 2 Februari 1950. Rakyat Gorontalo menyambut kedatangannya dan membaitnya menjadi kepala pemerintahan Gorontalo. Meski demikian, ia menentang keras bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat, RIS, yang tengah diberlakukan sejak 20 Desember 1949. Menurutnya, Republik Indonesia Serikat merupakan permainan Belanda untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah terpecah belah, Belanda akan sangat mudah kembali menjajah Indonesia. Sebagai langkah penentangannya pada bentuk negara serikat, ia menggerakkan rakyat Gorontalo pada 6 April 1950 untuk mengadakan rapat raksasa. Tujuan rapat raksasa tersebut adalah penolakan Gorontalo terhadap negara Republik Indonesia Serikat dan menyatakan bergabung dengan NKRI. Pernyataannya ini menunjukkan Gorontalo sebagai wilayah pertama di Indonesia yang menyatakan penolakannya terhadap Republik Indonesia Serikat. Setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, Nani Wartabone dipercaya menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya Kepala Pemerintahan di Gorontalo, Pejabat Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Sulawesi Utara. Setelah menduduki beberapa jabatan penting itu, ia memilih kembali ke tanah kelahirannya dan menjadi petani. Jiwa nasionalis Nani Wartabone kembali terusi ketika mendapati Letnan Kolonel Vence Sumual memproklamasikan berdirinya Permesta, Piagam Perjuangan Semesta, pada 2 Maret 1957 di Manado. Ia tidak bisa mendiamkan peristiwa itu. Segera ia menghimpun dan menggerakkan rakyat yang masih setia kepada NKRI untuk merebut kembali kekuasaan dari Permesta untuk pemerintahan pusat di Jakarta. Perjuangan Nani Wartabone tidak mudah. Kekuatan yang dihimpunnya masih kalah dalam hal jumlah maupun persenjataan dibandingkan kekuatan pemberontak. Ia terpaksa harus bergerilya di dalam hutan melawan pasukan pemberontak. Ketika bergerilya itulah pasukannya digelari pasukan rimba. Nani Wartabone berusaha dengan berbagai cara agar dapat mendapat bantuan senjata dan pasukan dari pemerintah Indonesia. Akhirnya datang bantuan pasukan dari Batalion 512 Brawijaya yang dipimpin oleh Kapten Acub Zainal serta pasukan dari Detasemen 1 Batalion 715 Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Piola Isa. Dengan bantuan dua pasukan tersebut kekuatan Permesta dapat dipatahkan pada pertengahan Juni 1958. Nani Wartabone kembali memangku berbagai jabatan penting setelah pemberontakan Permesta dapat dipadamkan. Berbagai jabatan penting tersebut diantaranya, Residen Sulawesi Utara di Gorontalo, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPRGR, sebagai utusan golongan tani. Ia senantiasa berdiri di barisan terdepan ketika mendapati negara dalam keadaan bahaya. Begitu pula ketika PKI melancarkan pemberontakan dengan G30S-nya, ia berjuang keras membersihkan akar-akar komunis di Gorontalo. Di usia senjanya, Nani Wartabone tetap berjuang demi bangsa dan negara. Ia pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, MPRS RI, anggota Dewan Perancang Nasional dan anggota Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Selepas menjabat berbagai jabatan itu, ia kembali ke tanah kelahirannya di Suawa untuk bertani. Nani Wartabone wafat pada 3 Januari 1986. Atas segala jeripayah dan pengabdiannya yang luar biasa untuk bangsa dan negara, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 085 TK, tahun 2003 tertanggal 6 November 2003.